Berbeda dengan liputan kita sebelumnya, kali ini layanan khusus bagi anak-anak yang sebelumnya tinggal di kawasan hutan lindung di Bengkulu Selatan, tepatnya daerah Bintuhan dan sekitarnya yang masuk Kabupaten Kaur. Latar belakang anak-anak ini adalah dari keluarga yang sebelumnya bekerja di hutan sebagai perambah. Karena timbul konflik dengan pihak pengelola hutan tersebut, maka pendidikan mereka pun terganggu. Pemerintah daerah setempat berinisiatif membangun sekolah dengan sistem tinggal di asrama. Sistem asrama ini diharapkan mampu mengatasi kendala pendidikan mereka untuk masa depan yang lebih bagus. Ada 2 sekolah sistem asrama di Kabupaten Kaur ini. Pertama yang disebut boarding school, kedua yang disebut PKLK Dikdas Kaur dengan layanan khusus dan inklusi bagi siswa SD dan SMP. PKLK Dikdas Kaur ini merupakan sekolah formal resmi yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Sebagai sekolah yang telah diakui oleh pemerintah, maka sekolah PKLK Dikdas Kaur ini pun juga mengantongi izin sekolah atau yang biasa disebut Nomor Pokok Sekolah Nasional dengan singkatan NPSN dan Nomor Statistik Sekolah atau disingkat NSS. Sekolah PKLK Dikdas Kaur ini ada 2, yaitu ada SD dan ada SMP. Anak-anak yang berada di Taman Nasional atau yang disebut dengan hutan kawasan, yaitu disebut di sana itu di desa-desa dusun lama. Sejak terjadinya konflik, bahwasanya tidak ada kehidupan di dalam hutan kawasan itu, banyak anak-anak yang tidak sekolah. Jadi pendidikan khusus kami juga melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kami melayani anak-anak seperti yang terjadi konflik atau daerah-daerah yang rumahnya masih jauh dengan sekolah, misalnya daerah terang atau daerah perkebunan. Maka mau tidak mau masyarakat yang berada di dusun lama tersebut harus meninggalkan lokasi Taman Nasional itu. Habis belajar di sekolah, anak-anak juga pulang ke asrama PKLK Dikdas Kabupaten Kaur, dan juga sehabis dari anak-anak belajar efektif belajar di sekolah, kami juga ada kegiatan-kegiatan di asrama. Sehabis belajar di sekolah, anak-anak juga pulang ke asrama, dan juga di dalam kegiatan-kegiatan anak-anak itu kami atur dengan secara sportif, dengan teratur. Anak-anak kalau lagi kegiatan pagi menuju sekolah, anak-anak itu sarapan pagi, apel pagi dulu, baik pun apel siang, apel sore, itu semuanya diatur sama pembimbing-pembimbing asrama lainnya. Awalnya saya sekolah di sini dikarenakan daerah tempat tinggal saya itu tidak aman. Setelah saya sekolah di PKLK ini, saya merasa senang dan saya mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter. Dan maka dari itu saya akan terus bersemangat untuk mengejar cita-cita saya. Saya sekolah di PKLK ini bisa menambah semangat saya, dan juga sekolah di sekolah PKLK ini sangat bahagia. Di sekolah bisa mendapat pelajaran misalnya IPA itu dari dusun lama itu nilainya sangat kecil, dan sekolah di sini agak alhamdulillah dan bisa dijelaskan dengan mudah. Dan selainnya di asrama ada kegiatan seperti perkebunan, ya, pengajian dan seni tarian. Saya sekolah di sini semangat karena banyak teman dan banyak kegiatan-kegiatan, dan sekolah di sini bisa membuat saya mandiri. Saya mempunyai satu cita-cita, yaitu menjadi guru dan menjadi anak sukses, bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Sampailah
Sekolah Dasar Negeri 10 Kecamatan Masal tersebut. Bangunan sekolah dasar berdinding kayu dengan fasilitas yang sangat sederhana. Sekolah dasar ini merupakan sekolah formal yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, sebagian besar gurunya merupakan perintis berdirinya sekolah dasar negeri ini. Tanpa kehadiran guru yang berdedikasi, mustahil pendidikan formal di sini berjalan seperti sekarang. Hal tersebut dikarenakan para orang tua sangat mempercayai peran seorang guru untuk membantu mereka keluar dari kondisi lingkungan konflik antara mereka dengan pihak pengelola hutan. Bangunan papan sederhana ini merupakan bangunan Sekolah Dasar Negeri 10 Nasal. Disinilah anak-anak belajar untuk mendapatkan pembelajaran secara maksimal dalam keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Inilah sosok-sosok guru yang sebenarnya. Mereka bersedia memberi layanan khusus kepada mereka yang terpinggirkan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nama saya Reni Supiani, SPD. Terus jabatan saya di sini sebagai guru golongan 2A baru diangkat tahun 2014 ini. Secara umum, pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan bangsa ini. Maka, sangatlah patut diusahakan pendidikan, terutama mulai dari tingkat dasar yaitu SD dan SMP. Pendidikan layanan khusus sebagai salah satu unsur dalam sistem pendidikan nasional memerlukan peran bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjadi kerjasama yang baik dalam mengangkat pendidikan layanan khusus ini. Peran masyarakat setempat dibutuhkan dalam bentuk dukungan secara langsung, baik melalui lembaga-lembaga sosial maupun lembaga keagamaan. Karena secara geografis dan historis lebih mengenal berbagai permasalahan pendidikan yang timbul. Pesan yang penting untuk anak-anak kita ini adalah: belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain bermalas-malasan, bersiaplah selagi yang lain bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Senang nggak sekolah di sini? Cita-citanya apa ya?